Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ke-1 dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Ya, di sini Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Nah, perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan adalah sebagai berikut. Kantor pusat, Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30 perangkat, Departemen Teknologi Informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Koneksi kantor cabang itu total perangkat 20 perangkat, koneksi WAN ke kantor pusat. Nah, alamat IP-nya nih ya, 192.168.10.0/24. Nah, nomor 1, desain subnet. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia 192.168.10/24. Tentukan subnet mask, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang dapat digunakan untuk setiap subnet kayak sales, marketing, TI, server, kantor cabang, dan WAN link-nya. Pastikan alokasi IP mendukung kebutuhan perangkat saat ini, serta menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan nantinya. Nah, nomor 2, itu tabel routing. Buat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Tabel harus mencantumkan alamat tujuan, destination network, subnet mask, dan next hops antar muka keluar yang digunakan. Nah, ini udah dikasih ya filenya ini. Jadi kita tinggal isi aja. Ini ya, sama ya. Nah, ini saya sudah mengisinya nih. Oh ya, di sini saya menggunakan metode VLSM ya untuk membagi blok nih yang dari ini nih ya, itu secara efisien sesuai kebutuhan masing-masing setiap segmennya gitu. Jadi setiap subnet tuh diberi ukuran yang proporsional gitu, sehingga nggak ada boros IP gitu, dan masih ada ruang nih untuk pertumbuhan selanjutnya nanti gitu. Nah, untuk routingnya ya, kami menggunakan routing statis, dimana router HQ ya, nih router HQ-nya ini itu tuh mendaftarkan rute explicit ke cabang, sedangkan router cabang itu cukup menggunakan default router karena semua traffic non lokal tuh diarahkan ke HQ nantinya gitu. Nah, ini ya, kita mulai dari subnetting dulu. Ini ya, kayak begini ya subnettingnya saya. Nah, ini tuh sebenarnya cara mulainya itu tuh kita harus tahu dulu nih rumusnya ya kan, untuk mengetahui VLSM itu. Jadi rumusnya itu gampang, cari nilai 2 pangkat berapa yang paling kecil nih ya, yang paling kecil tapi masih lebih besar kebutuhan hostnya, terus ditambah 2, karena network address dan network broadcast kan nggak bisa dipakai ya gitu. Contohnya nih kayak untuk penjualan ini nih ya, 50 nih kan dia butuhnya ya kan. Nah, jadi 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64 tuh ya kan. 64 dikurang 2 sama dengan 62 ya kan. Nah, jadi 62 ini yang masih usable gitu loh ya kan, cukup nih untuk 50 ya kan. Jadi prefixnya itu ya /26, prefixnya itu /26, subnet masknya nih 192 begitu. Nah, jadi lakukan hal yang sama gitu untuk semua segmennya gitu. Jadi urutkan dari yang butuh IP ke besar lalu ke kecil, lalu tempat satu persatu secara berurutan di dalam bloknya gitu. Dalam blok mana yang ini nih tadi nih gitu. Nah, terus kenapa nih urutan subnetnya tuh begitu gitu nih, urutannya kayak begini nih ya kan. Kenapa nih?
Ini nih teknis VLSM ya. Setiap segmen tuh diberi blok IP nih sesuai kebutuhannya. Jadi nggak ada satu ukuran untuk semua tuh nggak ada. Hanya hasilnya lebih hemat IP gitu, dan masih ada sisa nih untuk pertumbuhan nantinya gitu. Ya yang seperti saya jelasin di awal gitu. Nah terus routing statis nih ya kan. Nah kalau routing statis ini nih, yang ini router tuh hanya tahu jalan kalau diberitahu secara explicit ya kan. Kayak subnetnya tuh yang langsung terhubung ke interface router tuh ya sama dengan kayak ngedirect connect gitu, jadi nggak perlu tuh diisi manual, tuh nggak usah. Terus juga subnet yang ada di seberang ya WAN harus ditambahkan secara statis dengan next hop berupa IP router di ujung WAN-nya nanti gitu. Nah terus router HQ nih ya kan, ini router HQ-nya nih, dia tuh tahu semua subnet lokal gitu, jadi langsung tuh kehubung tuh. Jadi eh, apa namanya, tapi dia tuh nggak tahu soal jaringan cabang, jadi nggak tahu nih ya kan, jaringan-jaringan cabang ini dia nggak tahu gitu, karena dikasih router statis. Kalau mau ke 192.168.10.167/27 itu tuh lewatnya 192.168.10.2110 gitu ya untuk ke router cabang. Nah router cabang itu hanya tahu jaringan lokalnya sendiri gitu, untuk semua tujuan lain ke HQ, ke internet, terus ke subnet manapun di pusat gitu. Jadi cukup pakai defaultnya aja udah nih, kayak gini nih defaultnya nih ya kan. Cukup pakai default route-nya aja yang mengarah ke router HQ nantinya ya, yang 192.168.10.209. Nah ini jadi lebih efisien nih daripada mendaftarkan setiap subnet HQ satu persatu gitu. Kalau misalkan kayak gitu kan capek banget nggak sih gitu. Ya mungkin seperti ini ya untuk tugas ke satu dari mata kuliah administrasi jaringan ya. Mohon maaf ya jika bila ada salah kata dari saya. Terima kasih.